memperkenalkan, walaupun kemarin kita sudah apa namanya, sudah bersama dengan Kak Eli ya, atau Coach Eli. Malam ini saya izin memperkenalkan lagi karena mungkin teman-teman yang baru juga baru hadir, baru join, baru kenal. Beliau adalah seorang Eli Supriyadi atau Coach Eli Supriyadi, seorang profesional trainer dan juga hipnoterapis. Beliau juga seorang mentor public speaking, dan buat teman-teman mungkin yang di Lampung pernah dengar, atau mungkin teman-teman di luar ya, di luar Lampung pernah dengar namanya Rumah Inspirasi. Nah, Kak Eli ini adalah foundernya atau ketuanya ya, ketua Rumah Inspirasi Indonesia. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube, bisa cek di TVRI, bisa cek di mana lagi ya Kak Eli ya, di Instagram. Dan hari ini bersama dengan Akira, beliau juga membangun sebuah komunitas namanya Komunitas Pemuda Peduli Masa Depan. Malam hari ini kita akan sharing tentang bagaimana sih meningkatkan produktivitas diri dalam mencapai tujuan hidup. Karena ya mau nggak mau ya, kita mungkin punya banyak sekali tujuan hidup, punya banyak sekali apa ya, hal-hal yang ingin dicapai. Tapi kadang kita kehabisan energi, kehabisan bensin di tengah jalan gitu. Maka hari ini kita akan coba bedah bersama dengan Kak Eli Supriyadi. Pada Kak Eli dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Dorhalik ya. Pada kesempatan malam hari ini tentunya mohon izin kakak-kakak semua saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua, Bapak Ibu semua yang pada kesempatan malam hari ini bisa hadir sama-sama kita sharing ya, tepatnya belajar bersama, barangkali memang dalam sebuah proses yang akan kita lakukan bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan juga penuh kebermanfaatan di tengah bulan suci Ramadan yang kita hari ini sedang, ya mudah-mudahan ini jadi ibadah untuk kita semua. Baik Bapak Ibu dan kakak semua, tadi sudah dikenalkan singkat berkaitan dengan saya, ya, nama saya Eli Supriyadi. Aktivitas saya sebagai hari ini si Akira sebagai product manager di public training. Di samping itu juga saya mengelola sebuah community gitu ya, dua komunitas yang saya kelola, dan memang komunitas inilah komunitas yang membuat kita semua mengajarkan, belajar bersama tepatnya untuk kita jadi manusia yang produktif. Kenapa manusia yang produktif? Karena memang kita juga harus bisa membedakan mana manusia produktif, mana yang hanya sekedar sibuk atau hanya menyibukkan diri dan tidak punya dampak untuk kehidupannya. Nah, pada kesempatan malam hari ini gitu ya, saya akan sharing secara singkat, barangkali nanti akan ada tanya jawab dan segala macamnya gitu ya, berkaitan dengan bagaimana kemudian kita meningkatkan produktivitas itu sendiri. Kenapa kok produktivitas ini jadi salah satu hal yang penting untuk kita bisa lakukan? Karena apa yang kita lakukan hari-hari kita, pertanyaannya adalah apakah sudah memiliki dampak untuk kehidupan kita? Apakah sudah memiliki dampak untuk pertumbuhan hidup kita, ataukah kemudian kita merasa hidupnya gini-gini aja gitu ya. Nah, hati-hati kemudian ketika kita merasa hidupnya gini-gini aja, karena barangkali di situ tidak ada pertumbuhan. Dan barangkali dengan aktivitas yang luar biasa kita lalui setiap harinya, jangan-jangan kita hanya sekedar sibuk dan menyibukkan diri dan nggak produktif dalam aktivitas itu. Maka dalam sharing kita pada kesempatan malam hari ini gitu ya, berkaitan dengan bagaimana kemudian kita meningkatkan produktivitas gitu ya. Bagaimana kemudian kita meningkatkan produktivitas yang kemudian produktivitas itu dalam rangka untuk mencapai tujuan hidup. Lah, ini kalau berbicara produktivitas kita berbicara tujuan hidup, iya. Saat kita melakukan aktivitas yang produktif barangkali akan mendekatkan kita ke tujuan hidup kita. Kenapa kok berbicaranya tujuan hidup? Ya karena aktivitas yang kita lakukan pada dasarnya adalah untuk mendekatkan kita ke tujuan hidup kita masing-masing. Tujuan hidup itu tidak melulu dengan jangka panjang ya, tapi sesuatu hal yang ingin kita capai dalam waktu dekat, dalam waktu menengah, atau barangkali juga dalam waktu yang panjang. Maka pastikan setiap aktivitas kita itu punya dampak untuk kehidupan kita, punya dampak untuk jangka panjang dalam diri kita. Maka meningkatkan produktivitas juga akan kemudian membantu kita mendekatkan ke tujuan hidup kita masing-masing. Karena pokok tujuan hidup, sekali lagi, karena tujuan hidup ini jadi salah satu yang penting untuk kita semua. Seperti yang biasa saya sampaikan di kelas-kelas Akira, di webinar-webinar gitu ya, saking penting tujuan hidup itu contohnya begini. Saat kita keluar rumah gitu ya, saat kita keluar rumah, anggaplah kita tidak
naik kendaraan pribadi, tapi kemudian kita anggaplah kita naik ojek gitu ya. Saat kita naik ojek, terus kemudian kita keluar mencari ojek, terus ojeknya kita berhentikan, setelah ojeknya berhenti, terus kemudian kita naik. Setelah kita naik motornya, atau kita naik mobilnya, gitu ya, anggaplah taksi online atau ojek online. Saat kita ditanya mau kemana tujuannya, terus kemudian kita bingung menyampaikan tujuannya kemana, gitu ya, ya kita ada dua kemungkinan. Ojeknya marah, terus kemudian barangkali kita diajak muter-muter sampai bensinnya habis. Ketika ditanya, mau kemana mas, mau kemana mbak? Kita jawabnya, terserah tukang ojek aja deh mau kemana. Beda halnya dengan ketika kita naik ojek, terus kita bilang, tolong antarkan saya ke sebuah tempat, yang tempat ini jalannya lurus aja kurang lebih 2 kilo, setelah 2 kilo belok kanan, setelah belok kanan nanti ada anggaplah sekolah gitu ya, nah tempatnya itu di belakang sekolah, warnanya warna biru gitu misalkan. Nah kemungkinan besar kita akan dihantarkan sampai tepat di titik yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Lagi-lagi, produktivitas yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kemudian mendekatkan diri kita ke tujuan hidup kita. Nah, saking pentingnya tujuan hidup, teman-teman semua, teman-teman semua dan Bapak Ibu semua, hal sederhana yang hari ini kita juga perlu amati dan juga kita perlu lihat bahwa dari hasil sensus penduduk gitu ya tahun 2020 bahwa hari ini populasi penduduk Indonesia lebih dari 50% itu didominasi oleh generasi millennials, generasi zillennials. Banyak didominasi mereka yang lahirnya tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an sampai sekarang gitu ya. Artinya ini adalah orang-orang yang hari ini sebagian besar hidup di paling banyak populasinya di Indonesia gitu ya. Dan menariknya, populasi yang paling banyak hari inilah generasi millennials dan zillennials ini akan jadi individu-individu yang produktif ketika masuk ke usia 40 tahun atau yang kalau sering kita dengar adalah bonus demografi Indonesia Emas tahun 2045 gitu ya, bahwa yang hari ini lahirnya 80-an, yang hari ini usianya di bawah 30-an, tepat di 2045 kita akan masuk di usia yang produktif. Bahkan dari data itu kita melihat bahwa begini, tahun 2045 itu akan ada 70% usia orang dalam fase produktif. 70% itu gimana? 70% itu usianya di rentan antara 15 sampai 64 tahun. Yang tidak produktif itu hanya 30%. 30% itu di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Artinya apa? Artinya lah sebagian besar dari kita tahun 2045 yang Indonesia Emas itu ada, yang hari ini mulai dinarasikan, kita akan berada di fase usia yang produktif. Nah, pertanyaannya lah, saat kita akan masuk ke usia produktif tahun 2045, pertanyaan apa yang sudah kita persiapkan hari ini? Dan apakah kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang punya dampak untuk kehidupan kita? Maka dari itu, tekanan pandemi COVID-19 itu membuat kita merasakan bagaimana tekanan mental ya saat pandemi. Bagaimana kemudian di bawah tahun 2019 ke bawah gitu ya, sebelum gencarnya COVID menyebar di Indonesia, kita hidup biasa, normal gitu ya, tapi kemudian COVID hadir, kemudian kita harus melakukan sebuah kebiasaan yang tidak pernah kita lakukan. Di rumah aja, melakukan aktivitas secara online gitu ya. Namun dari 2 tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir, akhirnya kita kembali ke fase new normal dengan aktivitas yang barangkali dulu pernah ada kita lakukan kembali. Pada dasarnya, pada intinya lah 2 sampai 3 tahun terakhir itu menyebabkan kita sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami tekanan di pekerjaan, tekanan sosial, tekanan kesehatan, tekanan keluarga dan yang lainnya. Yang kemudian yang tadinya nggak biasa online harus belajar secara online gitu ya. Yang proses membiasakannya itu sangat luar biasa. Hingga kemudian hari ini kita mulai terbiasa dengan hal itu. Dan kita juga melihat bahwa data gitu ya, presentasi populasi usia 15 sampai 24 tahun hari ini sering mengalami depresi dan sakit, sedikit minat untuk melakukan aktivitas di 21 negara. Dan menariknya Indonesia ada di urutan nomor 3 gitu ya. Dan berbicara kesehatan jiwa dalam angka dan segala macamnya, kita juga melihat bahwa ya ini yang hadir hari ini gitu loh. Hadir kemudian yang aktivitas kita lagi-lagi jangan-jangan kita hanya sekedar sibuk
gitu ya. Hanya jangan-jangan kita aktivitas yang kita lakukan tidak mendekatkan kita ke tujuan hidup kita atau goals kita. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena begini, kami melihat gitu ya, kami melihat ada 5 masalah besar yang dihadapi oleh anak muda hari ini. 5 masalah besar yang dihadapi anak muda hari ini mengalami sebuah proses yang ketika kami lihat gitu ya, 10 tahun terakhir kami mengamati dari tahun 2010 sampai 2022 tahun kemarin, kami menyimpulkan bahwa anak muda itu banyak tidak punya tujuan hidup. Maksudnya gimana mereka tidak punya tujuan hidup? Kalau mereka setiap hari beraktivitas, iya benar mereka beraktivitas. Pertanyaannya adalah, aktivitas yang mereka lakukan itu pada akhirnya untuk apa sih? Contoh sederhana, saat saya kebetulan saya seorang pendidik gitu ya, saya seorang pendidik di salah satu sekolah di Lampung, dan saya melihat, dan kebetulan juga saya adalah guru bimbingan konseling, saya melihat anak-anak setingkat SMA gitu ya, ketika ditanya gitu ya di kelas 12, lulus SMA mau kemana? Sebagian besar mereka jawab bingung mau kemana. Apakah ke perguruan tinggi, apakah di rumah, atau ke bekerja. Saat mereka memilih untuk kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bingung milih kampusnya di mana, milih jurusannya apa. Bahkan tidak jarang yang hari ini sudah berada di perguruan tinggi, terus mereka bilang, kayaknya gue salah jurusan deh. Lah kok bisa begitu ya? Dia sudah melakukan aktivitas di kampus, sudah belajar 1 semester, 2 semester, terus di semester 3 dia bilang salah jurusan. Gitu. Lah kok bisa? Gitu. Nah jangan-jangan karena tidak punya tujuan hidup itu sendiri. Jangankan itu, barangkali yang hari ini sudah mendekati semester akhir, gitu ya, kalau di kampus, terus bingung gitu. Setelah lulus dari perkuliahan terus mau ngapain? Dan ditambah yang nomor 2, anak muda hari ini kami menyimpulkan, sebagian besar yang kami temukan, mereka itu low skill. Kalau melakukan aktivitas ditanya ahlinya bidang apa, sebagian besar mereka bingung ahlinya bidang apa. Yang ketiga, sudahlah belum punya tujuan hidup, dia low skill, dia baperan. Sudahlah dia baperan, ingin segala satunya serba instan. Dia menganggap bahwa baru kerja sekali, aktivitas sekali, belajar sekali, terus dia langsung pengen bisa gitu loh. Bisa nggak? Ya bisa saja. Tapi pertanyaannya intensitas belajarnya itu berapa banyak dan tingkat produktivitas dia belajar itu seberapa besar. Dan yang terakhir, takut mencoba hal yang baru. Diberikan tantangan, naik, tarik ulur, iya nggak ya, mau nggak ya, gitu. Dan itu yang kami temukan di generasi muda hari ini. Hingga kemudian menjadi sebuah pertanyaan, lalu bagaimana kemudian kita meningkatkan produktivitas untuk hari-hari kita? Nah, saya menyimpulkan, untuk meningkatkan produktivitas itu ada 3. 7 cara meningkatkan produktivitas. Yang ini 7 cara meningkatkan produktivitas inilah salah satu hal yang sederhana. Namun hal yang sederhana jadi tidak sederhana karena apa? Karena kita membuatnya nggak sederhana. Menganggapnya, udahlah karena sederhana, udah biarin aja, nanti juga kita ngalir gitu ya. Iya benar, tapi pertanyaannya adalah semua itu yang sederhana itu kalau kita tidak biasakan, ya lama-lama tidak menjadi sesuatu hal yang memiliki dampak untuk kehidupan kita. Yang pertama, hal yang perlu kita lakukan untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari adalah, yang pertama kita harus buat rencana kerja yang efektif. Bangun tidurnya kita besok, kita harus sudah tahu mau ngapain. Misal kalau sekarang Ramadan, kita bangun jam 3:30, anggaplah dia 3:30, kemudian sampai jam berapa sahurnya, setelah sahur, sholat subuh, ya setelah sholat subuh apakah langsung tidur, ataukah kemudian baca Quran, ataukah yang lainnya. Nah itu harus sudah jelas, jangan sampai kemudian kita bangun tidur, kita nggak tahu mau ngapain, bingung mau ngapain. Nah jangan-jangan kita tidak memiliki rencana kerja yang efektif. Hingga kemudian hari-harinya dilaluinya insidental gitu ya. Oh pengen ke sana, ke sana. Oh hari ini mau ke sana gitu ya. Tapi tidak punya ukuran apakah yang dilakukan itu punya dampak untuk kehidupan. Nah kalau kita ingin punya dampak untuk kehidupan kita, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat rencana kerja yang efektif. Nah, ketika kita sudah membuat rencana kerja yang efektif, apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua, meminimalisir gangguan. Berbicara meminimalisir gangguan, ini sangat luar biasa sekali gitu hari ini. Bagaimana kemudian kita terdistrak dengan berbagai macam informasi. Kita lagi belajar gitu ya, handphonenya bergetar, kita terdistrak dengan handphone.
kita lagi baca buku gitu ya, atau kita lagi kalau Ramadan gitu yang Muslim lagi baca Quran, terus handphonenya bercahaya gitu ya, padahal nggak ada yang WA, akhirnya kita terdistrak dengan itu. Akhirnya kita tutup bukunya, kita tutup Al-Qurannya, kita pegang handphonenya, kita scroll-scroll media, akhirnya kita lupa nggak belajar lagi. Akhirnya kita lupa nggak melakukan aktivitas yang efektif yang sudah kita rencanakan. Karena apa? Karena kita terdistrak dengan informasi itu. Maka mulailah meminimalisir gangguan biar kita nggak terdistrak. Contoh, ketika kita sudah buat rencana yang efektif, maka di situ akan ada timeline-nya. Di situ ada manajemen waktunya. Kapan waktunya kita pegang handphone, kapan waktunya kita balas chat, kapan waktunya kita scroll media sosial. Nah, jangan-jangan 24 jam yang kita lewati setiap harinya, gitu ya, kita belum mengatur waktu. Yang ketiga, ya, kita belum mengatur waktunya. Jangan-jangan 24 jam itu kita lebih banyak scroll media sosial dibandingkan kita melakukan aktivitas yang produktif untuk diri kita. Ya kan saya melakukan aktivitas scroll media sosial juga punya dampak. Ya pertanyaannya seberapa besar dampak untuk kehidupannya. Jangan-jangan cuma ngepoin orang aja gitu. Dan tidak hanya tiga hal itu, yang keempat apa? Menjaga kesehatan fisik dan mental. Untuk meningkatkan produktivitas, kita juga harus jaga fisik dan mental. Bagaimana kemudian olahraganya, bagaimana kemudian aktivitas yang punya dampak untuk fisik kita, bahkan tidak hanya untuk fisik kita, tapi untuk mental kita. Kapan waktunya kita baca buku yang positif, kapan waktunya kita nonton YouTube yang positif, kapan waktunya kita scroll media untuk yang positif, kapan kita kumpul dengan orang, dengan lingkungan, dengan komunitas yang di komunitas itu membuat fisik dan mental kita itu jadi sehat. Nah, itu perlu direncanakan. Yang ketiga, ya mengembangkan keterampilan. Keterampilan-keterampilan baru. Iya, barangkali keterampilannya manajemen waktunya, gitu ya. Keterampilan berkomunikasi, keterampilan manajemen diri. Nah, itu jadi salah satu keterampilan. Hingga kemudian ketika kita sudah tahu keterampilan berkomunikasi atau manajemen diri, ya paling tidak kita nggak mudah baper, kita nggak mudah overthinking, kita nggak mudah galau, gitu ya, dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Gitu. Dan yang selanjutnya, yang nomor 6, itu ya Pak, berkolaborasi dengan orang lain. Berkolaborasi dengan orang lain jadi satu titik yang penting untuk kita lakukan. Pastikan berkolaborasinya dengan orang yang tepat. Pastikan bertemunya dengan orang yang tepat. Karena ketika bertemunya dengan orang tepat, insya Allah dia akan support dengan aktivitas yang positif. Dengan goals kita yang sudah kita persiapkan. Kalau berkolaborasinya dengan orang yang tepat, bukan orang yang tepat, mohon maaf, bukan orang yang tepat kolaborasinya. Jangan-jangan aktivitasnya justru menjauhkan kita dari yang kita inginkan, menjauhkan kita dari goals yang kita inginkan. Maka pastikan kolaborasinya dengan orang yang tepat. Berkumpulnya dengan orang yang tepat, komunitasnya yang tepat, gitu ya. Dan hal-hal yang lainnya yang kemudian itu support untuk pertumbuhan hidup kita. Yang selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita juga senantiasa mengevaluasi dan melakukan sebuah perbaikan. Dari yang sudah kita lakukan, gitu ya, mulailah misalkan apa dampaknya hari ini, ketika mau istirahat kita mulai mengevaluasi kira-kira aktivitas apa yang hari ini nggak produktif, gitu ya. Sudahlah kita evaluasi, ya kita melakukan perbaikan besoknya, kira-kira besok mau ngapain nih? Kira-kira yang lebih produktif, dengan harapan segala sesuatu yang hari ini tidak produktif, besok tidak terulang. Kalau yang hari ini nggak produktif, besoknya terulang, berarti tidak ada pertumbuhan dalam proses ini. Meningkatkan produktivitas ini sederhana, tapi sederhana ini juga punya dampak luar biasa untuk kehidupan kita. Artinya adalah, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kemudian kita hanya sekedar sibuk dan menyibukkan diri tanpa punya dampak untuk kehidupan kita. Nah, makanya salah satu webinar yang kita berikan pada kesempatan malam hari ini adalah sebagai support system untuk kemudian ayo sama-sama kita hidupnya produktif. Tidak hanya ketika Ramadan, tapi bulan-bulan selanjutnya kita juga harus lebih produktif. Gitu. Maka kita siapkan webinar, kita siapkan community untuk belajar, gitu ya. Terbaru kita insya Allah akan sudah muncul, gitu ya. Kopdar-kopdarnya ada komunitas Switch namanya. Bagaimana di komunitas itu kita diajarkan untuk pertama kali memanajemen diri kita. Untuk kemudian biar kita itu nggak galauan, kita nggak baperan dengan aktivitas yang luar biasa yang kita lalui. Apakah di kampus, apakah di tempat kerja. Gitu juga di komunitas itu kita ajarkan bagaimana kemudian kita melakukan self mastery, membuat diri kita itu menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan mengembangkan diri.
gitu. Dan di komunitas itu kita juga diajarkan bagaimana kata-kata yang kita keluarkan harus punya dampak untuk kehidupan. Kata-kata yang kita keluarkan juga harus punya dampak untuk orang lain, gitu, bukan hanya sekedar berbicara. Artinya adalah tidak ada hal yang hari ini menjadi alasan untuk kita untuk tidak produktif. Barangkali misalkan saya setiap hari kerja, ketemunya teman di kantor, pulang sudah sore. Ketika sore saya di rumah, aktivitas dengan keluarga dan segala macam. Saya nggak sempat untuk belajar. Bukan tidak sempat untuk belajar, bukan tidak sempat untuk berkomuniti, untuk hidup kita produktif. Tapi jangan-jangan kita belum mengatur waktunya. Itu karena ya semakin kita mencari alasan, maka ya akan banyak muncul alasan yang lain yang membuat kita tidak melakukan aktivitas yang produktif. Nah, kami di komunitas, ayo sama-sama saling support untuk kita jadi manusia yang produktif, hidup produktif, juga punya dampak untuk kehidupan kita, bahkan tidak hanya untuk kita dampaknya, tapi bagaimana yang kita lakukan itu punya dampak ke orang lain. Barangkali itu kakak-kakak semua sebagai pembuka ya pada kesempatan malam hari ini tentunya sharing kita pada kesempatan malam hari ini sebagai sesi pembuka barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan setelah ini ya kita akan diskusi gitu ya berkaitan dengan bagaimana sih kemudian meningkatkan produktivitas. Dan saya pun banyak belajar dari proses yang dilakukan di komunitas gitu ya, di Switch, di Kopi Mapan, di Akira gitu ya, yang semua kita ingin support gitu, ingin support kita jadi semua menjadi pribadi yang produktif. Artinya kalau produktif sendiri itu nggak enak, tapi kalau produktifnya rame-rame itu jadi enak. Akhirnya kalau produktivitasnya rame-rame, saling support satu dengan yang lainnya, akhirnya apa? Akhirnya kita akan membentuk sebuah lingkungan yang produktif. Yang awalnya barangkali cuma satu dua orang, tapi yang satu dua orang ini sudah meningkatkan kualitas hidupnya dengan melakukan aktivitas yang produktif, barangkali orang lain akan bergabung. Orang lain akan bergabung. Nah, ketika orang lain bergabung sama-sama kita, ya insya Allah kita akan menemukan, oh ada ya lingkungan yang produktif yang membuat kita itu terus belajar, terus bertumbuh, terus mengupgrade diri dan yang lainnya. Dan hari ini gitu ya, hari ini itu jadi salah satu yang mahal untuk generasi milenials dan zilenials. Apa? Menemukan lingkungan yang tepat untuk sama-sama saling support. Barangkali lingkungan banyak. Pertanyaannya lingkungan yang banyak itu sudah support belum dengan aktivitas kita untuk jadi manusia yang punya manfaat dan kita aktivitasnya mendekatkan sampai ke goals atau tujuan hidup kita. Barangkali itu Kak Nurholik sebagai sesi pembuka pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan produktivitas. Gitu kali. Oke, terima kasih Kak Eli Supriyadi dan kakak semua. Selanjutnya kita open ya, kita buka sesi sharing, sesi tanya jawab. Kita buka untuk 3 orang dulu sampai waktunya cukup. Ya. Silakan buat kakak-kakak yang mau bertanya terkait dengan materi kita pada malam hari ini atau mungkin apa ya program-program seputar tadi yang disampaikan oleh Kak Eli, community dan juga pendampingan. Jadi insya Allah di Akira juga akan banyak sekali pendampingan buat kakak-kakak yang mau join. Silakan, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Silakan, silakan. Pilih langsung on mic atau raise hand juga boleh. Oke, Kak Karena Ahmad, silakan. oke, silakan, silakan. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam, Kak Ahmad. Terima kasih atas waktunya. Ini saya perkenalkan diri Coach. Nama saya Ahmad. Saya mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Saya punya tujuan hidup. Saya punya goals dalam hidup saya, yaitu salah satunya menjadi seorang public speaker di usia muda. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah hal apa saja yang bisa saya lakukan secara mandiri, hal produktif ini Coach ya, yang saya bisa lakukan secara mandiri, yang itu bisa berdampak besar untuk tujuan hidup saya, yaitu secara spesifik yaitu menjadi seorang public speaker di usia muda. Ya mungkin begitu Coach. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana Kak Nurholik, langsung dijawab atau seperti apa? Boleh langsung dijawab aja Kak Eli. Kak Ahmad, ini Kak Ahmad yang kemarin daftar sekolah trainer ya?
Iya, Coach. Oke. Yang pertama, Kak Ahmad harap bersabar mengikuti sekolah trainer gitu ya. Dan untuk yang online gitu ya, sekolah trainer yang online, harap bersabar. Insya Allah di sekolah trainer itu kita akan banyak belajar berkaitan dengan hal itu. Tapi kemudian ketika Kak Ahmad bisa hadir di sekolah trainer yang offline, gitu pastikan hadir di bulan Juni. Kita ada jadwal di tanggal 2 sampai tanggal 4 di bulan Juni. Dan iya di kelas itu kita akan belajar bagaimana kemudian kita jadi seorang pribadi yang produktif. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Artinya adalah ya barangkali sambil menunggu gitu ya, sambil menunggu kelas itu berjalan, yang bisa Kak Ahmad lakukan hari ini tidak lain dan tidak bukan hanya adalah terus belajar dan meningkatkan kapasitas dirinya. Gitu ya, sesuai dengan goals yang diinginkan. Tapi insya Allah di sekolah trainer semuanya dibahas. Berkaitan dengan bagaimana kita biar produktif, bagaimana meningkatkan skill public speaking, bagaimana tidak hanya meningkatkan skill public speaking untuk diri kita, tapi bagaimana kemudian yang kita lakukan itu kita bisa bagikan ya, kita bisa bagikan, kita bisa sharing ke tempat yang lain, ke teman-teman yang lain. Dengan begitu kita akan punya manfaat jauh lebih banyak. Gitu Kak Ahmad, harap bersabar, kita nanti belajar di sekolah trainer. Oke, Coach. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, selanjutnya silakan buat kakak-kakak yang mau bertanya, monggo bisa langsung on mic juga dan juga on cam. Silakan. Atau mau sharing juga boleh berkaitan dengan bagaimana kemudian aktivitas sehari-harinya, atau barangkali kakak semua teman-teman semua punya tips yang sudah dilakukan gitu ya, berkaitan dengan bagaimana kemudian kita meningkatkan diri kita untuk jauh lebih produktif dari sebelumnya. Untuk kita bisa tahu bagaimana kemudian, nanti kalau ada yang tanya boleh langsung raise. Untuk kemudian kita bisa tahu bagaimana kemudian kita ini sudah masuk orang-orang yang produktif atau belum sih gitu ya. Kita sudah termasuk orang yang kemudian hari-harinya itu produktif dan mendekatkan ke tujuan hidupnya atau belum sih gitu. Yang bisa dilakukan yang pertama adalah kita harus tahu dulu tujuan hidupnya apa yang pertama. Yang kedua, dalam waktu 24 jam, kita punya waktu 24 jam ya, satu hari satu malam itu punya 24 jam. Nah, coba di 24 jam itu dibedah. Berapa jam istirahat, berapa jam belajarnya, berapa jam silaturahminya, berapa jam beres-beresnya, berapa jam pegang handphonenya, dan yang lainnya. Ya. Coba dibedah. Nah, jangan-jangan ketika dibedah ada ruang-ruang kosong, ada jam-jam yang belum terisi. Nah, barangkali jam-jam yang belum terisi itulah yang terkadang kita perlu memenuhkan lingkaran 24 jam itu untuk apa? Untuk tahu sebenarnya aktivitas kita punya dampak nggak untuk kehidupan. Jangan-jangan, aduh saya nggak ada waktu, tapi ketika dibongkar 24 jam itu, ternyata masih ada ruang kosong, gitu, 1-2 jam. 1-2 jam itu adalah waktu yang lama untuk kemudian kita mempersiapkan sesuatu. Apakah belajar, apakah baca buku bagian dari belajar, apakah kemudian kita ikut webinar seperti malam hari ini, ataukah kemudian kita nonton YouTube yang positif gitu ya, ataupun yang lainnya gitu. Kadang kita menyimpulkan, saya sibuk, hari ini nggak bisa, waktunya full gitu ya. Jangan-jangan karena kita belum mendetailkan hari-hari kita itu apa sih aktivitasnya yang punya dampak untuk kehidupan kita. Oke, silakan. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Karena berbicara produktif ini adalah sesuatu yang menarik ya untuk kita bongkar dan untuk kita bedah. Oke, ada Kak Daryanto DM. Oke, siap. Silakan. Silakan Kak. Baik, terima kasih Coach. Saya Daryanto, perkenalkan saya dari Palembang. Saya saat ini bekerja di perusahaan swasta. Nah, kami setiap hari itu kita sudah punya list to do untuk mencapai goals yang inginkan. Cuman terkadang karena memang circle kita itu terkadang bukan memang circle yang baik, ataupun memang kita kadang berada di circle-circle yang berbeda, itu membuat konsistensi diri kita itu terkadang ke-distract sama perubahan baru, ataupun ada masukan-masukan baru dari teman-teman yang baru atau orang-orang yang kita temuin, orang baru maksudnya seperti itu di lingkungan yang lain. Nah, untuk menjaga konsistensi diri kita seperti apa sebetulnya? Oke, siap. Biar istilahnya kan. Oke,
Terima kasih Kak Daryanto. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik gitu ya. Kita perlu tahu lingkungan itu ada dua. Lingkungan itu ada dua. Yang pertama, di lingkungan itu apakah kita orang yang terpengaruh ataukah kemudian kita di lingkungan yang kemudian kita bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan di ilmu hipnosis hipnoterapi gitu ya, ada 5 cara untuk membypass pikiran bawah sadar. Nah, salah satu yang bisa membypass pikiran bawah sadar salah satunya adalah identifikasi kelompok. Kenapa identifikasi kelompok? Iya, identifikasi kelompok itu adalah sederhana. Kalau kita pengen tahu siapa diri kita, coba cek orang orang yang identifikasi kelompok itu adalah kalau kita pengen tahu siapa diri kita, mohon maaf ya. Siapa tahu kalau kita ingin tahu siapa diri kita, maka cek 5 orang terdekat kita. Mereka adalah orang-orang yang itu bisa mempengaruhi diri kita secara psikologis. Sederhana gitu ya, sederhana. Saat kita punya goals gitu, oh saya itu mau ke sini gitu. Tapi 4 orang yang lainnya bilang, udahlah nanti dulu ke sananya. Kita beresin dulu yang ke sini. Kemungkinan besar 1 orang ini akan ikut dengan 4 orang yang lainnya. Beda kemudian dengan ketika 4 orangnya punya tujuan yang sama dengan 1 orang yang berbeda. Barangkali 1 orang ini akan terpengaruh dengan lingkungan ini ketika 1 orang ini belum bisa konsisten dengan apa yang ingin dia tuju. Maka hal yang bisa kita lakukan, balik lagi. Yang kita lakukan, yang kita sudah siapkan to-do list-nya, dengan yang kita terpengaruh dengan lingkungan kita, pertanyaannya adalah saat kita terpengaruh, apakah yang akan kita lakukan dengan yang kita terpengaruh itu punya dampak enggak? Atau mendekatkan ke goals-nya atau enggak? Nah, saat itu tidak mendekatkan ke goals-nya, maka segera kita sadar bahwa, oh aktivitas ini enggak mendekatkan ke goals. Iya, konsekuensinya banyak. Barangkali kita akan merasa terkucilkan dari lingkungan itu. Iya, nggak masalah ketika kita akan merasa terkucilkan, tapi pastikan kita itu sampai ke goals kita, gitu ya, sampai ke tujuan yang ingin kita capai. Biar apa sebenarnya? Biar kita bisa jauh lebih produktif. Kadang kan di dalam prosesnya, kenyataannya kita akan merasa nggak enak di awal gitu ya, akan merasa barangkali dijauhi oleh yang lainnya. Iya, itu wajar, karena sebuah proses perubahan pasti akan punya dampak. Nah, bagaimana sekali lagi untuk menangani itu semua, merespon itu semua, balik lagi Kak Daryanto ya, Kak Daryanto. Yang bisa kita lakukan adalah ketika ada orang yang menyampaikan yang lain itu yang akhirnya kita terpengaruh dengan itu, pertanyaan adalah dengan itu mendekatkan ke goals kita atau enggak. Kalau itu tidak mendekatkan ke goals kita, maka segera kita menyadari bahwa ya aktivitas itu enggak punya dampak. Jangan-jangan contoh hanya sekedar ngumpul doang gitu ya, tapi enggak punya dampak untuk hidup. Tergantung bagaimana case-nya masing-masing di aktivitas yang sehari-hari gitu. Dan kalau saya gitu ya, di aktivitas yang saya lakukan di Akira gitu juga gitu. Kita punya to-do list yang harus diselesaikan setiap harinya. Saat ada orang yang kemudian ingin input sesuatu yang baru, yang ketika itu nggak ada to-do list-nya di saya, maka saya akan masukkan ke list selanjutnya. Gitu. Karena apa? Karena saya punya goals, harus ada yang diselesaikan hari itu. Dan itu memang butuh proses kita beradaptasi dengan hal itu. Lagi-lagi sekali lagi, to-do list yang kita sudah lakukan, yang kita sudah siapkan, pastikan itu punya dampak untuk kehidupan kita, untuk pekerjaan kita, hingga kemudian ketika ada tadi hal-hal yang baru yang lainnya itu, pastikan itu dicek punya dampak atau enggak. Kalaupun dia punya dampak, ya masukkan to-do list selanjutnya. Gitu. Biar kita bisa jauh lebih produktif, biar sehari-hari kita nggak kesana ikut, kesana ikut gitu. Gitu barangkali Kak Daryanto. Dan lagi-lagi Kak Daryanto juga harus menemukan lingkungan yang support. Di samping lingkungannya bukan menjauh dari lingkungan yang sudah ada ya, tapi coba temukan lingkungan yang support. Belajar di tempat yang barangkali atau ketemu dengan orang yang barangkali mensupport aktivitasnya Kak Daryanto, gitu ya, terus mengupgrade skill-nya, meningkatkan kapasitas dirinya, karena itu adalah bagian dari salah satu yang mendukung kita bisa konsisten di goals yang ingin kita capai. Barangkali itu Kak Daryanto, terima kasih. Baik, demikian Kak Daryanto dan juga tadi Kak Ahmad ya. Boleh 1 orang lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Kak Mudrika, silakan, sudah raise hand. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mudrika dari Klaten, Jawa Tengah. Oke. Gini ya, Pak, ini saya pengalaman pribadi ya. Untuk poin yang berkolaborasi dengan orang lain, itu bagi pribadi saya sendiri itu tergolong sangat sulit. Soalnya itu kan memulai ya. Jadi saya yang masih awam, saya yang masih belum pernah terjun ke suatu dunia yang saya inginkan. Nah, itu bagaimana caranya memulai supaya bisa berkolaborasi dengan pihak lain gitu. Dan saya sendiri pernah mencoba menghubungi, anggap saja komunitas misalnya, komunitas atau misalnya lingkungan kerja. Nah, di situ banyak penolakan. Dan pertanyaan pertama yang mereka tanyakan itu biasanya tentang pengalaman. Sedangkan saya pribadi itu belum pernah ada pengalaman gitu, dan itu menjadi seperti momok apa ya dikatakan momok bagi saya, dan mungkin itu poin pertama bagi mereka seperti itu. Nah, itu kan seperti menjadi beban tersendiri buat saya yang sama sekali belum pernah terjun ke dunia seperti mereka. Itu yang pertama. Mungkin sekalian yang kedua itu mau minta tipsnya, bagaimana tipsnya supaya bisa gimana ya, bisa ikut bersama dengan mereka, ikut mudah berkomunikasi dan terjun ke dunia mereka seperti itu, Pak. Niku, gitu bisa dipahami audionya nggak? Oke, siap. Oh ya. Untuk selanjutnya itu ada statement yang mengatakan bahwa untuk memasuki suatu dunia yang baru itu harus ada orang dalam. Ya, jadi itu seperti ya juga beban juga, tapi kok pengen membantah kok emang seperti itu kenyataannya. Itu gimana? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Mudrika ya dari Jawa Tengah. Nah, ini sesuatu yang menarik gitu ya, dan dulu saya juga beranggapan seperti itu, bahwa ya dari semua yang pertanyaan tadi saya coba menyimpulkan dengan jawaban yang saya akan berikan. Dulu saya beranggapan juga seperti itu, bahwa contohlah anggapnya case-nya adalah sebuah pekerjaan gitu ya, kita fresh graduate, terus kemudian kita mau masuk ke sebuah perusahaan, terus harus ditanya pengalaman apa, sedangkan kita baru lulus gitu ya. Dan itu jadi salah satu momok yang ternyata iya kita belum pengalaman gitu, justru kita mau kerja pengen punya pengalaman kan kita. Nah, itu adalah sesuatu yang menarik. Tapi Kak, yang bisa kita lakukan hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kemudian kita terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita untuk kita terus bertumbuh dan berkembang. Pastikan kita punya karya, apapun bentuk karyanya. Artinya adalah kita meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Itu apalagi di zaman sekarang gitu ya, semua serba teknologi, kita sangat-sangat bisa sekali kita meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita dengan kita terus belajar. Dan satu hal yang menarik yang saya temukan gitu ya, ketika saya berproses meningkatkan kualitas dan kapasitas diri dengan terus belajar, meningkatkan skill gitu ya. Jadi kita jangan sampai terpaku, oh orang harus punya pengalaman, terus saya cari pengalamannya di mana gitu ya. Kalau kita hanya terpaku di situ, maka kita akan terjebak di kondisi itu. Hingga kemudian tadi saya merasa kurang kurang bisa beradaptasi, kurang bisa berkolaborasi, karena ketika saya melamar pekerjaan, yang pertanyaannya adalah itu. Jangan sampai kemudian kita terjebak dengan kondisi itu hingga kemudian membuat kita tidak bertumbuh dan berkembang dan kita tidak meningkatkan kualitas diri kita. Maka hari ini yang bisa kita lakukan, Kak Mudrika gitu ya, pastikan Kak Mudrika itu tingkatkan kualitas dan kapasitas dirinya. Di bidang apa? Ya sekarang ya Kak Mudrika perlu dianalisa di bidangnya apa. Apakah komunikasi, apakah marketingnya, ataukah public speakingnya, ataukah teknologinya gitu ya. Kalau misalkan kreatif ya berarti kan di teknologi ataupun di yang lainnya. Maka tingkatkan kualitas dan kapasitas dirinya. Untuk kemudian biar Kak Mudrika itu tanpa disadari gitu ya, ketika Kak Mudrika meningkatkan kualitas diri dan kapasitas dirinya gitu ya, nanti juga akan ketemu dengan situasi yang ternyata barangkali hari ini belum bekerja di tempat yang diinginkan karena memang kita sedang mempersiapkan untuk pekerjaan yang tepat untuk kita. Jangan sampai di kondisi itu membuat Kak Mudrika nggak bertumbuh dan nggak berkembang. Gitu Kak. Jadi kuncinya adalah Kak Mudrika tingkatkan kualitas dan kapasitas diri. Jangan sampai Kak Mudrika terjebak di kondisi yang tadi. Nggak bisa berkolaborasi gitu ya. Oh, kalau baru
di pekerjaan ditanyanya pengalamannya apa, sedangkan di situ akhirnya Kak Mudrika tarik ulur. Nah, di kondisi itu Kak Mudrika tingkatkan kualitas dan kapasitas dirinya. Banyak nih baca bukunya, nonton YouTube yang positif, baca buku yang positif, terus kemudian ya bertemu dengan orang-orang yang positif untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya Kak Mudrika. Dan ya barangkali komunitas ini gitu ya, webinar-webinar yang kita berikan barangkali akan menjadikan Kak Mudrika bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya. Dan hari ini menarik orang, perusahaan gitu ya, mencari sebuah karyawan, kita sudah kirimkan surat lamaran kerja, yang dicek pertama kali biasanya selain surat lamaran kerjanya adalah media sosialnya. Aktivitas di media sosialnya itu apa? Dia sering update yang galau-galau atau enggak gitu. Maka pastikan meningkatkan kualitas dirinya Kak Mudrika juga diimbangi dengan meningkatkan kualitasnya di media sosial. Karena orang sekali lagi akan melihat bagaimana aktivitas media sosialnya. Kalau aktivitas media sosialnya penuh manfaat, melihat punya manfaat, terus kemudian di situ ada kapasitas dan kualitas dirinya Kak Mudrika, maka Kak Mudrika bisa hadir di sebuah perusahaan tanpa melalui sebuah proses yang panjang dan anggapan ada orang dalam itu sangat-sangat tidak jadi pertimbangan untuk diri kita. Karena saya melewati fase itu gitu. Fase yang dimana saya hampir dari pekerjaan satu ke pekerjaan dua gitu ya. Saya itu masuk dulu baru saya buat lamaran kerja gitu. Iya, bukan karena punya orang dalam, bukan gitu, tapi karena kita ingin karena kita melihatkan bagaimana kualitas dan kapasitas diri kita gitu. Dan saya mendorong tim-tim saya di komunitas untuk ayo tingkatkan kualitas dan kapasitas diri. Hingga pada akhirnya bukan kita yang mencari pekerjaan, tapi perusahaan yang mencari-cari kita. Gitu. Barangkali itu Kak Mudrika. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Gimana Kak Nurholik? Baik, buat kakak-kakak yang mau bertanya, boleh ya. Silakan raise hand dulu, tapi aku izin share info buat teman-teman yang berminat, bukan berminat sih ya. Ya teman-teman yang mau belajar bareng bersama dengan Coach Hengki dan juga Coach Eli, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah buat kakak-kakak semua, insya Allah di Akira kita sedang membuka program self hipnoterapi ya. Jadi bagaimana kita untuk menghipnoterapi diri kita sendiri. Jadi tadi kalau berbicara tentang productivity, bagaimana caranya agar terus produktif. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitasnya nanti akan dibahas juga terkait dengan bagaimana trik-trik dan juga tips hipnoterapinya. Karena di program ini insya Allah akan membahas tentang bagaimana mengelola emosi, baik emosi positif ataupun emosi negatif. Dan juga kita akan belajar bagaimana tentang seni mengelola tekanan menjadi kekuatan. Nah, ini juga spesial. Dan nanti teman-teman kakak-kakak semua akan diajarin bagaimana menterapi dirinya sendiri. Setiap malam sebelum tidur, sebelum istirahat akan belajar tentang bagaimana sih memberikan sugesti positif dan juga setelah bangun tidur itu menjadi kembali fresh. Dan ini juga spesial karena yang ngisi nanti insya Allah ada Coach Hengki Yunansa dan juga Coach Eli Supriyadi. And then event ini selama 1 bulan ya kakak-kakak, dari tanggal 10 April sampai tanggal 10 Mei. Nanti insya Allah untuk kelasnya via Zoom meeting dan juga WhatsApp group. Dan kenapa sih kok ada bayarannya gitu, ada investasinya? Karena memang lagi-lagi ya, kalau yang free ataupun yang berbayar itu pasti berbeda gitu. Kalau yang berbayar memang ya itu adalah bukti keseriusan kita dalam belajar. Iya, kalau teman-teman kakak-kakak semua ikut event hipnoterapi mungkin di luar sana ya, nggak ada yang semurah ini gitu ya. Dan ini memang karena perdana ditambah kita tadi yang disampaikan sama Kak Eli Supriyadi, banyak sekali orang-orang yang stres, banyak sekali orang-orang yang di Indonesia ini benar-benar membutuhkan terapi gitu ya. Kalau datang ke psikolog mungkin ya akan keluar banyak uang gitu. Tapi di sini kakak-kakak hanya nggak nyampe 300 ya, 249.000 gitu ya. Kalau kakak-kakak taruh di jalan gitu ya, uang segitu 249.000 ya nggak akan membuat kakak-kakak miskin gitu.
Ataupun kalau mau ditabung segitu ya dalam waktu setahun nggak akan membuat kakak kaya. Tapi dalam kakak-kakak menginvestasikan uang tersebut untuk belajar, untuk memaksimalkan potensi diri, untuk bagaimana setiap harinya semakin sehat, semakin bahagia, maka itu akan menjadi investasi yang baik dan benar. Mungkin itu kakak-kakak, untuk info lebih lanjutnya bisa langsung chat di admin ya. Nanti hubungin admin Sarah ataupun admin Caca. Mungkin itu untuk sharing informasinya. Buat teman-teman kakak semua yang mau bertanya, dipersilahkan kembali. Oke, terima kasih Kak Nurholik. Jadi memang yang disampaikan oleh Kak Nurholik itu adalah salah satu kenapa alasan kemudian kita buat kelas. Jadi memang di kelas itu kita akan belajar secara intensif ya, untuk kemudian di proses pendampingan. Kenapa sih perlu didampingi? Kenapa sih kok nggak ada webinar gini aja gitu? Iya, kalau webinar gini aja kita akan ganti tema-temanya gitu ya. Ganti temanya, hari ini tentang produktivitas, besok tentang yang lainnya. Kalau di proses belajar yang tadi memang kita punya kurikulumnya. Nah, di kurikulum itulah kita dari satu tahapan ke tahapan yang lain bagaimana kemudian segala bentuk perubahannya itu terukur. Juga terus didampingi secara intensif dengan saya, dengan Coach Hengki dan tim yang lainnya. Kenapa kok perlu didampingi? Ya, proses perubahan itu perlu didampingi. Gitu ya. Berbicara self healing itu bukan mereka yang punya traumatik, bukan hanya mereka yang berkaitan dengan kesehatan mental, tapi bagaimana kemudian pribadi yang hari ini barangkali belum merasakan sebuah perubahan dalam dirinya, di kelas itu kita akan belajar bareng-bareng. Gitu ya. Dan itu adalah salah satu kelas yang dulu 2012 ya kurang lebih, waktu itu saya masih di perguruan tinggi gitu ya, itulah kelas yang pertama kali saya ikuti. Hingga kemudian, hingga kalau dulu di bawah tahun 2012 itu saya pemalu, penakut gitu ya, ngomong kayak gini aja nggak bisa, merasa insecure, tadi seperti Kak Mudrika gitu ya. Ya, karena kita tinggal di kampung, saya tinggal di daerah jauh dari kota Bandar Lampung gitu ya. Ya namanya orang kampung, akhirnya berpikirnya karena ya udahlah tinggalnya di kampung nggak mungkin bisa begini bisa begitu gitu ya. Tapi di kelas itu akhirnya cara berpikir saya berubah, hidup saya mulai berubah, aktivitas saya, pertumbuhan dalam diri saya dan pribadi saya gitu. Nah, di kelas itu saya akan men-sharingkan, tapi tidak hanya men-sharingkan seperti malam hari ini, tapi nanti juga akan kakak-kakak semua, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini akan banyak melakukan aktivitas yang memang punya dampak untuk kehidupannya. Bukan hanya sekedar mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara gitu ya, tapi memang ia akan terlibat dalam aktivitas di kelas itu. Nah, itu sebenarnya proses kenapa sih kok kakak semua belajar di kelas itu nanti akan didampingi. Karena memang yang akan melakukan bukan banyak mendengarkan materi, tapi akan banyak melakukan proses praktek yang didampingi secara online. Nah, itu di kelas self healing gitu ya, salah satunya kita akan lakukan itu. Proses pendampingan. Biar kemudian secara aktivitas kita tiap harinya terukur, kemudian perubahannya punya dampak untuk kehidupannya, dan hari-harinya penuh energi, penuh semangat, dan segala macam. Gitu barangkali Kak, berkaitan dengan kelas namanya kelas self healing. Gitu sih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kita beri kesempatan satu orang lagi terkait dengan bagaimana meningkatkan produktivitas khususnya di bulan suci Ramadan. Silakan, ada? Tiga, dua, satu. Oke. Oh, ada yang bertanya ya. Ini ada Kak Ikhtiar. Silakan Kak Ikhtiar. Bisa langsung on mic. Silakan. Assalamualaikum Kak. Ini saya mau nanya tentang istilahnya kita kan kadang baca buku kan, kadang itu lambat, baru memahaminya itu agak sulit. Itu bagaimana caranya kita untuk memahami suatu bacaan dalam sebuah buku? Oke. Bagaimana kita memahami, terima kasih Kak Ikhtiar ya namanya ya. Bagaimana kemudian kita memahami bacaan yang kita baca di buku gitu ya. Tentu yang kita baca satu lembar atau satu buku, nggak semuanya itu masuk di pikiran kita. Makanya saat kita baca buku ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang penting
Itu apakah digaris bawahi, apakah dikasih stabilo. Sebagai tanda bahwa, oh ini adalah hal penting yang ada di isi buku, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita baca buku, coba kita tuliskan ulang. Baca buku nih 2 lembar gitu ya, dari 2 lembar yang sudah kita baca, coba kita tulis ulang, isi bukunya tentang apa ya. Atau kemudian kita sambil baca buku, kita juga sambil menulis. Itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian apa? Untuk kemudian kita ngecek seberapa besar sih pengetahuan kita dari buku yang sudah kita baca. Dan dari proses kita menulis itu juga kita mengingat, tangan juga bekerja menulis, apa walaupun diketik gitu ya. Nah, itu jadi salah satu yang bisa kita lakukan dalam proses kita memahami isi buku itu sendiri. Dan ketika kita sudah selesai menulis, ya nggak ada salahnya kita share ke teman-teman yang lain. Barangkali dengan kita share ke teman-teman yang lain, itu jadi salah satu hal yang satu kita bisa jauh lebih memahami isi bukunya. Yang kedua, ya di situ ada manfaatnya. Gitu barangkali Kak Ikhtiar ya. Gitu. Oke, yang lain silakan kakak semua jika ada pertanyaan dan barangkali gitu ya kalau oke silakan Kak Mudrika lagi ya, silakan Kak. Maaf, boleh menyambung pertanyaan dari Kak Ikhtiar? Boleh, silakan Kak. Soal tadi untuk teknik membaca ya, itu kalau di saya pribadi itu antara membaca buku dengan secara langsung dengan mendengarkan mungkin review atau dibacakan oleh orang lain itu lebih memahami yang mendengarkan. Nah, untuk saya pribadi itu kok kayak merasa bersalah. Biasanya itu kan dengan membeli buku, dengan baca itu kan seperti menghargai penulis gitu nggih. Itu gimana cara menanggapinya atau apakah yang saya lakukan ini suatu yang tidak pada jalurnya seperti itu? Oke, terima kasih Kak Murika. Jadi memang kita itu masing-masing di antara kita punya tipe belajar yang berbeda. Ada orang yang tipe belajarnya dengan melihat buku sambil membacanya. Ada orang yang memang tipe belajarnya adalah dia dengan mendengarkan orang lain. Gitu ya. Itu yang disebut namanya auditory. Nah, lalu bagaimana kemudian kita meminimalisir itu semua? Iya, kita biasa. Itu bisa dilakukan dengan coba baca buku tapi suaranya dikeraskan gitu. Artinya baca buku tapi suaranya terdengar dengan telinga kita, bukan hanya bisik-bisik baca buku biasa gitu ya. Tapi misalkan pada hari ini ada orang ini perginya ke sini dan seterusnya, gitu. Jadi suaranya dimunculkan, suaranya didengarkan di telinga kita, gitu ya. Insya Allah kita juga akan jauh lebih mendapatkan inti materi bukunya kalau Kak Mundrika ya. Karena barangkali Kak Mundrika tipe belajarnya adalah tipe belajar auditori, yang dia mudah menghafal atau mudah mengingat dari apa yang disampaikan oleh orang lain atau dari yang didengarkan dari orang lain. Nah, gitu. Jadi setiap kita itu tipe belajarnya beda-beda dan kita harus bisa memahami apakah tipe belajarnya auditori, visual, ataukah kinestetik, ataukah yang lainnya, gitu. Karena setiap orang punya tipe belajar berbeda dan cara menangkap yang berbeda. Gitu, dan kita pun harus memahami itu untuk kemudian melakukan proses pertumbuhan yang ada dalam diri kita. Gitu, Kak Mudrika ya. Iya. Oke, silakan Kakak jika ada pertanyaan. Kalaupun belum ada pertanyaan, boleh tanya nanti misalkan di grup gitu ya, boleh tanya atau chat ke admin Sarah untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang barangkali malam hari ini belum terlintas nih mau bertanya apa gitu ya. Iya, tanyanya boleh di grup. Izin. Oh ya, siap. Silakan Kak Ali ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selama ini saya pantau sih sebenarnya info-info tentang KLI ini. Alhamdulillah ya baru malam hari ini bisa mendengarkan yang lebar. Ternyata asik gitu kan. Baik, perkenalkan saya Ali Usman dari Musi Banyuasin, Sekayu ya, Lembang. Oke, siap kali. Jadi sebelumnya ini saya pernah ikut kegiatan training Akira. Cuma kenapa dalam feeling saya itu semakin saya ikuti Akira ini semakin haus gitu loh. Artinya banyak sekali baik dari orang-orangnya ataupun ilmu-ilmunya dan skillnya yang harus kita gali di Akira. Dan nggak pernah bosan gitu loh. Apalagi malam hari ini Kak Eli gitu yang ngisi luar biasa. Salam takzim saya, salam hormat saya, terima kasih ilmunya. Saya sedikit tepatnya bukan bertanya sih sebenarnya. Salam kenal aja gitu kan. Ya, salam yang ingin kenal saya kali. sedikit
untuk saya pribadi sih sebenarnya. Saya itu bermimpi ingin sekali jadi motivator, jadi orang-orang yang seperti Kak Eli, mampu bicara di depan publik gitu loh. Tapi ketika kita sudah fokus ke sana, hanya sebentar saja gitu loh, hanya sementara. Tiba-tiba bad mood lagi, nggak mau lagi, baca bukunya sudah kurang lagi, malas lagi gitu loh Kak. Yang saya alami selama 10 tahun ini gitu loh. Dari 2014 saya ikut training Heki Hansa waktu itu DDS, di Hari Dikejar Sukses. Itu buku beliau yang pertama. Ya. Jadi di buku itu saya termotivasi banget gitu Kak. Ingin seperti Kak Hengki. Hirup pikuk dunia, kerjaan dan lain-lain. Akhirnya dipikirin ini hilang gitu loh. Gimana Kak itu agar saya bisa bangkit lagi walaupun saya sudah sekarang umurnya sudah 31 sekarang, sudah anak satu, dulu masih bujangan ya. Gitu loh Kak. Tolong dikasih arahan dan tipsnya Kak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Ali, salam kenal gitu ya, dan ini menarik. Saya pernah berada di fase seperti Kak Ali gitu ya. Kita semangat, terus akhirnya kita nggak semangat gitu ya, sempat coba tarik ulur, iya enggak gitu ya, kayaknya nggak pas dan segala macamnya. Dan saya pernah mengalami fase itu Kak. Dan setelah saya cek kenapa saya mengalami fase itu, oh ternyata saya nggak segera mengupgrade goals, saya nggak segera mengupgrade tujuan hidup, saya tidak segera mengupgrade apa ya yang membuat saya itu harus bergerak, yang membuat saya itu harus sharing ke banyak orang. Dan kenapa orang harus mendengarkan apa yang saya sampaikan? Ternyata tidak ada pilihan yang lain kecuali kita mengupgrade kapasitas dan kualitas diri kita. Pilihannya ada di situ. Dan memang berbicara belajar gitu ya, berbicara belajar itu ya kita seperti minum air garam gitu ya, semakin kita minum kita semakin haus. Sama belajar gitu juga. Semakin kita tahu tentang ilmu, akhirnya kita pengen tahu yang lain gitu. Dan memang proses belajar itu begitu, dan ya bersyukur kalau kemudian kita merasakan proses itu. Dan kemudian pada akhirnya dari semua itu juga yang support adalah lingkungan Kak. Gitu. Dan tadi saya sampaikan, lingkungan itu adalah salah satu hal yang support terhadap diri kita. Pertanyaannya adalah lingkungan kita itu seperti sekarang bukan lingkungan yang nggak baik ya, tapi lingkungannya support nggak dengan tujuannya, support nggak dengan sesuatu yang kita inginkan. Kita punya, dulu saya pernah mengalami, karena saya tinggalnya di kampung ya, kalau dari Bandar Lampung itu jaraknya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ke tempat saya, di bawah lereng Gunung Pesawaran namanya. Ya dulu saya pernah berpikiran, nggak mungkin deh gitu ya, karena tinggal di kampung, udahlah aktivitas seperti anak di kampung dan segala macam. Tapi ternyata saya melihat bahwa ya nggak bisa kayak gini gitu ya. Nggak kayak gini itu adalah nggak bisa kalau kita nggak bergerak, nggak menunjukkan, nggak menginspirasi anak-anak kampung untuk terus bertumbuh. Nah, akhirnya semangat itulah yang membuat kemudian saya bertemu dengan Coach Hengki, saya bertemu dengan Kak Nurholik, saya bertemu dengan kakak-kakak yang lain yang akhirnya kita punya satu visi. Nah, Kak Ali gitu ya, iya barangkali gitu ya, barangkali dari 2014 gitu ya sudah mengikuti trainingnya Coach Hengki, sudah semangat waktu itu, terus semangatnya naik turun, ya wajar semangat itu naik turun. Maka iya ketika Kak Ali punya impian, punya goals yang ke sana, maka segera temukan lingkungannya yang tepat Kak. Lingkungan yang tepat untuk kemudian saling support gitu. Saling support, saling saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Balik lagi goals dan tujuan Kak Ali gitu ya. Untuk itu pengen punya kebermanfaatan apa di lingkungan, itu ya, punya sesuatu apa yang, karena pada akhirnya gitu ya, karena pada akhirnya mohon maaf, mohon izin teman-teman dan kakak semua, pada akhirnya adalah kita itu hidup di dunia cuma sebentar gitu ya, kita di dunia cuma sebentar. Pertanyaannya adalah apa yang mau kita berikan untuk orang-orang sekitar kita, manfaat apa yang mau kita berikan. Nah itulah yang kemudian membuat saya terpecut gitu ya, untuk berpacu meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Sekali lagi, temukan lingkungan yang tepat. Ya, barangkali dengan webinar malam hari ini bisa menjadi salah satu wasilah gitu ya. Kak Ali membangkitkan impian yang barangkali dulu pernah ada, sekarang mulai semangat, dan barangkali ini adalah salah satu jalan untuk kita bareng-bareng bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Barangkali gitu Kak Ali. Oke Kak Eli, jadi nambah sedikit ya. Melanjutkan jawaban dari Kak Eli itu, jadi kemarin itu saya itu membentuk tim ya, teamwork katakanlah kan. Jadi di situ ada 7 orang, termasuk saya sebagai foundernya di situ.
Itulah komunitas intellectual public speaking di situ. Oke. Kita setting nih, sudah kita buat layarnya, undangannya, tapi satu pun orang nggak mau yang ikut daftar gitu loh. Waduh, jadi kita giling-giling lagi. Jadi tim itu bubar kali. Bajunya sudah saya pesan, jasnya sudah saya tempah gitu kan. Untuk sebuah komunitas itu. Kok kenapa gini amat, akhirnya down lagi gitu Kak. Nah, tantangannya luar biasa makanya. Nah, itu jadi salah satu tantangan dan itu yang saya alami juga kali. Saya bangun komunitas di daerah di tempat saya. Saya bangun komunitas namanya Rumah Inspirasi Indonesia. Cari di Instagram ada namanya Rumah Inspirasi Indonesia. Saya bangun itu di awal pandemi COVID-19 awal tahun 2020. Saya pertama kali bangun komunitas itu kali. Iya, kita beranggapan bahwa kita bisa ini, kita coba mau kumpulkan gitu ya anak-anak gitu ya, kita ajari mereka dan segala macamnya. Menariknya nggak ada yang datang. Bahkan itu nggak ada yang datang sampai 7 bulan kali. 7 bulan nggak ada yang datang gitu ya. 7 bulan nggak ada yang datang, 7 bulan. Tapi 7 bulan yang nggak ada yang datang itu memang ya kita single fighter gitu ya, saya dan dengan istri saya gitu. Kita mau ngapain nih di kampung, kita mau kasih manfaat apa nih di kampung gitu. Karena sebuah kegelisahan itu akhirnya ya wes kita yuk buat rumah inspirasi. Ya kita berpikir orang cepat datang gitu ya ke tempat kita. Tapi nyatanya enggak. 7 bulan, Januari, Februari, Maret, April, sampai bulan Agustus itu, Juli ya, Juli terakhir, Agustus baru mulai meledak. Orang-orang mau belajar datang ke rumah. Orang pertama memang tadi public speaking, terus kemudian belajar desain grafis gitu ya. Terus kemudian ya begitu. Akhirnya orang banyak yang datang, akhirnya orang banyak belajar. Dan dari situlah kemudian komunitas itu terus bertumbuh dan terus berkembang. Itu, barangkali itu. Sabar aja Bang, saya ini ya. Ya, nanti informasinya bisa tanya-tanya ke admin gitu ya, berkaitan bagaimana kemudian bisa menemukan lingkungan yang tepat itu, dan insya Allah kita akan support karena memang kita akan support orang-orang, anak-anak, individu yang memang siap bertumbuh dan ingin menebarkan kebermanfaatan di lingkungannya. Gitu. Baik, kakak semua, barangkali itu ya pada kesempatan malam hari ini gitu ya. Pada malam hari ini barangkali itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan produktivitas yang ada dalam diri kita. Dan tentunya gitu ya, sampai jumpa di kelas self healing, dan mudah-mudahan di kelas self healing kita bisa banyak belajar berkaitan dengan bagaimana kemudian kita bisa mengupgrade diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, juga bagaimana kemudian kita semua bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang punya dampak untuk lingkungan kita. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak Kak Eli Supriyadi atas waktu dan kesempatannya. Dan buat kakak-kakak semua, bagi yang mau belajar bareng tentang bagaimana sih hipnoterapi dan juga bagaimana meningkatkan produktivitas setiap harinya, dan akan didampingi bersama dengan Coach Hengki dan juga Coach Eli, silahkan bisa daftar langsung ke admin Sarah ya di 0821 445 3112 tentang kelas self hipnoterapi. Insya Allah dimulai di tanggal 10 April besok sampai dengan tanggal 10 Mei. Jadi kelasnya selama kurang lebih 1 bulan. Terima kasih, kita cukupkan untuk sesi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan terima kasih banyak, saya Nur Kholik dari Akira Training Center. Mohon maaf apabila tutur kata yang kurang berkenan, dan insya Allah next setiap pekan kita akan adakan webinar free seperti ini, dan kakak-kakak bisa tetap join baik di grup ataupun by chat ya. Nanti silakan hubungin Sarah untuk info lebih lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.